Oke, lanjut lagi ya. Sudah menjelang malam hari nih ternyata. Waktunya melanjutkan ritual berikutnya ya guys. Oke, ritual berikutnya adalah tradisi besok meni atau cuci beras yang akan dilaksanakan di sumber mata air yang ada di dekat sini. So guys, jadi di sini sudah ada beberapa kaum perempuan dan juga kaum laki-laki yang nantinya akan besok meni dan melakukan tradisi tersebut. So jangan kemana-mana, yang penasaran ikuti saya terus di Mampir. Terlihat sudah ada barisan tawa-tawa serta barisan muda-mudi yang membawa bakul berisikan beras. Kira-kira mereka semua mau kemana ya guys? Wah, ternyata mereka akan pergi melaksanakan tradisi besok meni atau cuci beras. Acara besok meni atau cuci beras dengan iring-iringan panjang para perempuan dan laki-laki dengan rapi berbaris dengan membawa bakul beras di kepala mereka. Yang nantinya mereka akan menuju sebuah mata air yang dikhususkan untuk mencuci beras di kala ritual dilaksanakan. Oke guys, jadi inilah salah satu prosesi adat tradisi besok meni dan kita sendiri juga mengikuti prosesinya. Ternyata tidak mudah, ini cukup berat dan emang kita berjalan kurang lebih 1,5 kilo ya Pak ya? Iya. 1,5 kilo ke sumur tua yang dimana di situ terdapat sumber mata air dan nantinya beras ini akan dibisu atau dicuci. Penasaran? Ikuti saya terus. Nah, tradisi bisu beras ini juga memperbolehkan laki-laki loh untuk ikut ritual. Bisu beras juga diiringi oleh tawa-tawa untuk menuju ke sumur tua. Kita berjalan kurang lebih 1,5 kilometer dan hanya menggunakan alat penerangan seperti senter. Waduh, senang banget nih Siska mendapatkan kesempatan yang luar biasa membawa bakul beras dan masuk ke dalam barisan bersama pengiring lainnya. Siska berada di barisan paling depan nih guys, yang mempunyai arti bahwa Siska dinamakan Inan Beras atau Ibu Beras. Ibu Beras ini haruslah paling depan sebagai pemimpin pengiring lainnya. Wah, sangat tidak mudah membawa bakul beras di atas kepala dengan berjalan kaki 1,5 kilometer. Setelah sampai di sumur tua, beras dicuci. Sumur tua ini telah didoakan terlebih dahulu oleh penghulu, yang nantinya akan dilaksanakan tradisi cuci beras. Oke guys, jadi setelah tadi kurang lebih 1,5 kilometer kita berjalan dan akhirnya udah dibisu juga di sumur tua. Dan tadi Siska paling depan itu namanya Ibu Beras, yaitu nanti kalau sudah dicuci atau dibisu nanti Siska barisannya paling belakang karena yang sudah Ibu Beras itu nanti kalau sudah dicuci itu paling belakang. Dan setiap beras yang sudah dicuci atau dibisu itu nantinya akan ditaruh di lekesan. Coba deh kita tanya dulu ya, Pak. Tadi apa namanya Pak? Ininya Pak? Lekesan. Lekesan itu isinya apa aja? Ya, isinya tembakau, leko, sama buah. Itu filosofinya apa maknanya? Sirih. Itu filosofi atau maknanya itu apa? Maknanya kalau ada lekesan ini biasanya untuk memberikan leluhur bahwa kita melakukan gawe. Iya. Makanya setiap beras yang sudah dicuci langsung diambil sedikit. Ya. untuk taruh di lekesan. Ya. Siap, seperti itu. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi setelah semuanya beres. Nanti tungguin aja deh ya, nanti tungguin saja Siska langsung ke tempat proses berikutnya lah ya. Jadi yang Mampir ini dua nih. Sama biar nasinya enggak basi. Brengsel.
Biso beras ini dilakukan oleh yang paling depan, yakni inan beras. Setelah inan beras dicuci, barulah dilanjutkan dengan beras-beras lainnya. Nah, setelah semua selesai, iringan-iringan biso beras ini balik ke tempat acara. Oh ya, dan yang awalnya Siska berada di barisan paling depan sebagai inan beras, tetapi setelah dicuci berasnya, inan beras berada di barisan paling belakang. Memang seperti itu loh tradisinya. Tradisi Biso Meni ini juga biasanya kita jumpai saat tradisi Maulid adat di Bayan dan juga di Sesaid ya guys. Tapi Siska baru tahu juga nih guys, kalau ritual biso beras ini juga ada nih dalam prosesi pernikahan. Wow, seru banget ya. Tidak semudah yang Siska bayangkan ternyata ya. 1,5 kilometer itu menjadi tantangan tersendiri bagi Siska. Tapi kalau misalnya kita berbicara sedikit tentang nyongkolan ya, yang dimana kita tahu pesta adat pernikahan itu sendiri yang di Kota Mataram itu pasti identik dengan nyongkolan ya. Tetapi di balik itu ternyata ada ritual-ritual adat yang Siska nggak tahu. Salah satunya itu tradisi biso meni atau biso beras tadi, cuci beras tadi. Nah, jadi beras yang sudah dicuci nantinya akan dimasak untuk acara keesokan harinya. Oke, jadi itulah tadi ritual adat biso meni ya. Dan memang di sini oh ya, tadi juga banyak banget loh teman-teman SSK muda-mudi di sini yang memang masih ya secara tidak langsung ya untuk melestarikan kembali yang namanya adat yang masih terjaga sampai saat ini. Dan juga banyak muda-mudi di sini memanfaatkan kesempatan tradisi Biso Meni itu sebagai ajang pencarian jodoh. Siapa tahu nanti pulang-pulang Siska dapat jodoh di sini. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap dimampir yuk karena masih ada banyak sekali ritual-ritual pernikahan. Oke, setelah tradisi Biso Meni atau cuci beras, selanjutnya adalah tradisi papaosan. Papaosan adalah salah satu cara suku Sasak untuk meneruskan budaya leluhur kepada generasi penerus. Mamaos artinya membaca, dan biasanya membaca cerita rakyat nih. Cerita disampaikan oleh satu kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Ini adalah cara yang unik untuk menyampaikan pesan kepada generasi penerus. Pausan itu untuk membaca atau menembangkan naskah kuno yang saya maksudkan tadi. Bukan hanya untuk memberitahu cerita suku Sasak, tetapi juga untuk terus melanjutkan cerita tersebut dengan tujuan mewariskan nilai sosial, budaya, dan sejarah. Seperti pepausan malam ini yaitu membaca yang diiringi dengan tembang, membaca naskah kuno huruf Jawa atau Jejawan huruf Sasak. Cerita yang dibawakan saat pernikahan atau perkawinan beda banget saat upacara kematian ya guys. Cerita yang dibawakan saat upacara pernikahan ini dinamakan takepan atau lontar serat mena, yang dimana ceritanya dilakukanlah perkawinan pada waktu itu antara Sayyidina Ambia atau Amir Hamzah, yakni seorang satria Arab, dengan Denda Muni Garim, yaitu putri Medain yang ada di Mekah. Ya, cerita ini menceritakan bagaimana sih setianya, sopan santunnya untuk saling mencintai dan tidak melakukan pergaulan bebas. Pepausan itu ialah membaca yang diiringi dengan tembang, membaca naskah kuno.
Ya, yang hurufnya naskah kuno ini huruf Jawa, juga bisa huruf Jejawan atau huruf Sasak. Ya. Cerita yang biasa kalau dalam perkawinan begini beda dengan pada upacara kematian. Kalau dalam upacara pernikahan atau perkawinan yang kita baca takepan atau lontar, serat menak. Utamanya bagaimana dilakukan perkawinan pada waktu itu antara Sayyidina Ambiyah atau Amir Hamzah dengan Denda Munigarim, ya putri Medain. Nah, kalau Amir Hamzah kan Satria Arab, ya, putra dari Mekah. Jadi itu yang kita baca. Bagaimana tentang kesetiaannya, bagaimana tentang sopan santunnya, unggah-ungguhnya pada waktu mereka saling mencintai. Yang membaca itu biasanya disebut pemaos karena ia sudah terbiasa membaca guys. Dan yang mengartikan atau menerjemahkan itu diberi nama pujangga atau penegas karena bahasanya bahasa kuno, jadi harus ada kemampuan untuk mentranslate-nya. Pepausan dilaksanakan sampai dengan akhir cerita, entah sampai pukul berapa.